Halo, selamat pagi teman-teman, selamat sore kali ya. Selamat akhir pekan, selamat merayakan Paskah untuk teman-teman yang merayakan. Semoga selalu diberkati dan banyak rezeki ya. Jadi kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan input ya. Ada yang memberikan, Dok, tolong dong bicarakan vitamin-vitamin gitu ya. Ini saya lagi bikin nih Kak ya, list-listnya. Jadi dalam proses penyempurnaan ya. Jadi kalau udah lengkap, Kakak tinggal screenshot nanti ya. Sekarang saya membahas satu pertanyaan ya yang mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain ya dari Kak Beng Beng. Ini satu pertanyaan, ada beberapa topik yang bisa kita bahas. Bisa tidak implantasi itu berbarengan waktu dengan jadwal haid? Karena banyak yang mengira haid tapi ternyata mereka hamil ya kan. Jadi sebelum saya lanjut pertanyaan Kak Beng Beng, saya jawab dulu, bisa tidak implantasi itu berbarengan dengan waktu jadwalnya haid? Jawabannya adalah bisa ya. Nah, sekarang saya bahas topik yang di sini. Yang pertama memang adalah haid tapi ternyata hamil ya. Banyak yang mengira haid tapi ternyata hamil. Jadi memang betul ya, disangkanya haid tapi ternyata bukan haid, itu adalah flek-flek implantasi ya. Ini banyak suka kejadian salah. Jadi disangka, oh ini saya sudah haid ini gitu kan ya, tapi bulan depan loh kok saya malah hamil, ini bayinya udah 8 minggu begitu ya. Ternyata itu bukan haid, tapi ternyata flek-flek implantasi. Itu bisa terjadi ya. Nomor satu, kenapa? Karena ketidaktahuan ya. Jadi flek-flek ini memang bisa terjadi meskipun tidak semua wanita itu mengalaminya begitu ya. Ini bisa terjadi ya kan. Apalagi kalau misalkan teman-teman haid-haid yang sebelum-sebelumnya itu sudah teratur begitu kan ya. Itu ternyata cuma dikit. Sehari paling cuma habis 1 pembalut, nggak banyak, cuma 2-3 hari, begitu. Itu mungkin saja. Jadi yang sekarang ini juga dianggap, oh ada juga nih flek-flek implantasi, cuma habis 1 pembalut, cuma habis 2 hari gitu kan ya. Disangka feelingnya, ini bakal haid, tapi ternyata enggak, bukan, begitu. Itu mungkin, karena memang apalagi jumlahnya mirip-mirip, pasti bingung nanti, begitu. Nah lalu yang kedua mengenai haid implantasi itu berbarengan dengan jadwalnya haid. Ini yang suka bikin bingung. Mungkin nggak? Itu jawabannya bisa. Ya, di sini saya jelaskan sebentar. Memang haid itu biasanya berupa range, teman-teman ya. Tidak ada yang biasanya pas 28 hari, selalu 28 hari dalam waktu setahun itu, ataupun 30 hari tiap bulan di tanggal yang sama, itu rasanya jarang ya. Selalu dia berupa range karena ini implikasi dari kondisi hormonal kita. Tidak selalu sama, semacam itu. Jadi andai kata range kita 28 sampai 34 atau 35 misalkan semacam itu ya. Ini mungkin saja. Jadi misalnya meskipun Anda sudah 4 kali siklus yang 28 hari atau 29 hari, tetapi sebelum-sebelumnya ada yang pernah 35 hari, itu mungkin. Jadi memang kita tahu bahwa kalau misalnya 28 hari, ovulasi itu kan 2 minggu sebelumnya, 14. Terjadi pembuahan, terjadilah flek-flek implantasi itu sekitar hari ke-21 sampai 23. 1 minggu sampai 10 hari. Apalagi kalau teman-teman yang sebelumnya pernah ada haid yang 35 hari. Logikanya semacam itu. Jadi 35 hari ini ovulasinya kan 14 hari sebelumnya. Ya, tanggal 21 misalkan begitu, hari ke-21. Nah, lalu situ terjadi pembuahan. Nah, pada tanggal hari ke-27-28-nya lah terjadi flek-flek implantasi. Ya kan? Ini mungkin terjadi. Jadi teman-teman menganggap ini awal haid, tapi ternyata ini adalah flek-flek implantasi. Di situ penjelasannya ya. Jadi sangat mungkin karena haid yang sekarang ini teman-teman jarang bisa memproduksi kapan ovulasinya, kecuali teman-teman itu pergi ke dokter, sudah dicek misalnya di induksi ovulasi misalkan gitu, nanti diceklah dengan USG, oh sudah ada folikel dominan misalnya begitu yang telurnya matang. Nah itu bisa diperkirakan, ditambah teman-teman apalagi ngecek tes ovulasi. Nah itu kemungkinannya teman-teman bisa tahu kayak begitu. Jadi makanya kenapa selama ini saya selalu bilang kalau misalnya Anda susah punya anak dan lalu pengen coba gitu kan ya, apalagi belum setahun begitu ya, dicobalah yang terarah ya. Kita senggama pada saat kita menggunakan tes ovulasi, ini lebih jelas. Tetapi kan kebanyakan kan tidak tahu tes ovulasi ini, jadi kebanyakan senggama aja gitu. Tahu-tahu tiba-tiba ada flek-flek, disangka haid, tapi ternyata ini flek-flek implantasi. Itu mungkin
Nah, lalu hal ketiga yang ingin saya bahas adalah ini menjelaskan kenapa kalau Anda ngecek misalkan ke dokter gitu kan ya, mungkin Anda nggak langsung ngecek, oh bulan depan ini kan haid nih, berarti bulan depannya lagi gitu kan ya, biasanya, tapi padahal sudah hamil, berarti kan sudah 8 minggu ya kan. Nah, pada saat Anda ngecek, oh bayi saya sudah 8 minggu gitu kan ya, padahal tapi haid saya baru bulan lalu begitu. Ini lah yang menjelaskan semacam ini, kenapa ada terjadi perbedaan. Anda itu menganggap itu haid, tapi kenyataannya bukan, semacam itu. Nah, jadi kalau sudah posisinya begini, ini yang kita ambil itu adalah dimana kita mengambil dari USG, ukuran dari USG teman-teman ya, apalagi itu trimester pertama. Nah, lalu yang terakhirnya menarik nih, ini saya cukup sekali dua kali ketemu lah ya. Dok, saya sudah jelas dok, saya senggama di luar masa subur gitu kan. Itu ada haid waktu itu ya kan, sudah ada haid, tapi ternyata bulan ini hamil dok, ya kan. Nah, ini juga bisa Anda menganggap ini suatu haid, tapi ternyata itu sudah terjadi implantasi, sudah terjadi pembuahan. Di sini sudah terjadi proses kehamilan. Masa ovulasi ini misalnya teman-teman menghitung di luar masa subur gitu kan ya, ya ini sudah tidak berlaku karena sebelumnya Anda sudah hamil sebelumnya begitu, sebelum menghitung ini. Jadi salah nih ngitung begini, kok salah, ternyata hamil, ternyata nggak bisa dihitung. Enggak, ini sudah hamil duluan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan masa ovulasi gitu kan ya, menghitung waktunya, itu perhatikan dulu baik-baik itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ngerti kan kenapa kita harus melakukan tes dulu hamil atau enggak, tes kehamilan sebelum kita memulai KB gitu. Jadi jangan dipikiran dokternya itu mau jualan test pack, mau jualan enggak, kita mah nggak jualan kok, kita cuma memastikan sebelum kita memulai sesuatu, pastikan itu tidak ada kehamilan, karena tujuannya KB itu kan untuk supaya nggak hamil gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan, ya memang bisa jadi angka kegagalan, tetapi ya jangan kalau sudah hamil baru KB kan ya salah gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang sama dengan Kak Beng Beng ini, semoga jelas ya, semoga video saya ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang, semoga cocok dengan channel saya ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya juga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk yang merayakan. Terima kasih.